Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMUP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Mengutip laman kompas.com yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu presiden Pilpres 2024. Penetapan dilakukan setelah rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dinyatakan selesai pada Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024, pukul 22.19 waktu Indonesia Barat. Rekapitulasi meliputi perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. Prabowo Gibran dinyatakan menang atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih cukup jauh. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Total keseluruhan suara sah nasional sebanyak 164.227.475. Berikut perolehan suara nasional Pilpres 2024. Anies Caimin 40.971.906 suara. Prabowo Gibran 96.214.691 suara. Ganjar Mahfud 27.040.878 suara. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi. Sedangkan pasangan Anies Caimin unggul di 2 provinsi lainnya. Dengan demikian, KPU menyatakan pasangan calon Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Kesejukan dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut tanggal 14 Februari yang baru lalu. Pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari. Itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara, tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini. Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, KPPS, seluruh PPLN di 128 negara. Demikian juga terima kasih kepada Bawaslu, kepada DKPP, dan seluruh jajarannya. Juga penghargaan, terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan pemilu yang membuat pemilihan umum 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib, dalam keadaan sejuk.
Selanjutnya, bagaimana nasib pembangunan ibu kota negara Nusantara apabila Prabowo Subianto sudah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang? Mengutip dari laman CNBC Indonesia bahwa pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk menyelesaikan proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Waktu lalu tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan bahwa IKN merupakan jiwa Indonesia untuk menjadi negara maju. IKN memberikan jiwa bahwa Indonesia menuju negara maju, demikian pernyataan Wakil Ketua TKN, Erwin Aksa dalam acara Your Money Your Vote di CNBC Indonesia, Rabu tanggal 22 November tahun 2023 waktu lalu. Erwin melanjutkan bahwa rencana membangun IKN didasarkan atas pemikiran jangka panjang. Manfaat pembangunan IKN, menurut dia tidak hanya untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk Provinsi Kalimantan Timur. Erwin berujar bahwa kekayaan alam di Kalimantan Timur seperti batu bara, gas alam dan minyak bumi akan habis. Kalimantan Timur, kata dia, butuh identitas baru untuk menonjolkan karakteristik provinsi tersebut. Ibu kota negara Nusantara, Erwin menyatakan pula akan menjadi ikon baru untuk mengisi kekosongan tersebut.